Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari proposal kami, yang dimana judul proposal kami ini yaitu SIC The Series. Pada proposal ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Nur Hayati, dan yang kedua Elsa Puji Kurnia, yang ketiga yang terakhir Rani Mairesta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami melalui via Zoom ini. Selanjutnya, bab 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elsa Puji Kurnia. Kepada Elsa, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan bab 1 pada proposal yang kita buat, yakni bagian pendahulu. Yang bagian pendahuluan ini terdiri 3 bab yang kita bahas, yaitu latar belakang. Yang kedua yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Yang ketiga yaitu analisis SWOT dan strategi pemasaran. Kita langsung saja masuk ke yang bagian A, yaitu latar belakang. Di latar belakang ini kita kan mengambil minuman SIC The Series. Mengapa kita mengambil minuman ini? Karena minuman yang memiliki cita rasa yang manis, enak, dan juga segar. Tidak hanya dengan segi rasa saja yang membuat produk ini menjadi salah satu daya tarik minuman ini. Namun, penyajian dari produk ini juga memiliki tampilan yang menarik. Selain dengan memiliki rasa yang cocok di lidah masyarakat, juga harganya terjangkau dan berbagai varian rasa. Karena mengambil minuman ini, kita mengikuti berbagai perkembangan yang telah terjadi berupa berbagai minuman yang telah hadir, sehingga kita membuat berbagai minuman yang ininya yaitu SIC The Series. Lanjut kepada visi, misi, dan tujuan usaha. Visi, misi, dan tujuan usaha yang kita ambil di proposal kita ini yaitu visinya yaitu menciptakan sebuah produk minuman unggulan dengan mengedepankan kualitas serta selalu memberikan inovasi yang baru. Inovasi yang di sini yaitu berbagai The Series yang dikeluarkan, yaitu terdiri 7 macam The Series yang dapat kita lihat di bab 3. Ya, selanjutnya yaitu misi. Misi yang kita kedepankan yaitu menciptakan produk minuman yang berkualitas sehingga dapat disukai dan menarik minat konsumen. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan produk dengan cita rasa yang enak dan segar, tampilan yang menarik, dan memiliki harga yang sangat ekonomis. Harga yang di sini kisarannya yaitu Rp3.000 sampai Rp5.000. Yang ketiga yaitu terus memberikan inovasi baru untuk dapat memuaskan konsumen. Inovasi baru ini seiring perkembangan hari, bulannya kita menambah tambahan The Series. Selanjut yaitu tujuan usaha. Tujuan usahanya yaitu untuk memperkenalkan kembali minuman yang tren pada tahun sebelumnya dengan memberikan varian menarik. Varian menarik ini kita dari segi The Series-nya juga tidak lupa kita juga menambahkan topping yang berbagai yang diminta oleh konsumennya. Selanjutnya yaitu untuk melatih jiwa kewirausahaan. Ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Lanjut kepada yang bagian C, yakni analisis SWOT dan strategi pemasaran. Di analisis SWOT ini terdiri atas 4 yang perlu kita perhatikan, yakni kekuatan yang pertama atau strategi. Ada 4 hal yang perlu kita pahami dalam sebuah produk ini yang kita angkat, yakni yaitu produk diproduksi dengan menggunakan komponen yang sehat. Komponen ini berupa susu, bubuk powder, dan lain sebagainya dapat kita lihat di bab selanjutnya. Bab 3 dijelaskan nantinya. Yang kedua itu kami menawarkan sebuah produk makanan yang tidak hanya lezat, tetapi bergizi. Karena bergizi di sini, karena kita menggunakan susu sebagai bahan baku utamanya. Yang selanjutnya yaitu kami menawarkan varian rasa untuk sejenis toppingnya juga berbeda agar sesuai dengan selera masyarakat. Toppingnya ini berbagai ragamnya, yaitu dari agar-agar, cincau, dan yang lain sebagainya.
Lanjut kepada bahan baku yang dibutuhkan tersedia dan mudah didapatkan. Selanjutnya yaitu kami tidak lupa pula memiliki berbagai produk ini bisa disajikan langsung dalam bentuk es maupun tidak, sehingga enak cara didinginkan. Yaitu kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan atau weakness ini terdiri 3 hal penting yang kita perlu ketahui dalam produk yang kita tampilkan, yakninya yaitu proses produksi cukup lama kalau konsumer memiliki topping yang berbeda seperti cup. Di cup ini kita memiliki harga 5.000 dan untuk lainnya itu ada dalam segi plastiknya. Yang kedua yaitu daya tarik produk ini hanya lebih dinikmati anak-anak. Maaf, digarisbawahi, dinikmati anak-anak ini bisa untuk orang dewasa juga ya. Selanjutnya yaitu yang C-nya yaitu pengalaman untuk memulai usaha sangat minim, serta modal yang diperlukan masih belum ada. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang di sini ada dua penting yang kita perlu kita ketahui dalam proposal sebuah produk yang kita angkat, yaitu melihat produk ini masih baru dikenal dan belum banyak pesaingnya. Ini merupakan peluang bagi kami dalam pemasaran produk. Banyaknya masyarakat yang gemar mencoba minuman baru dan unik menjadi alasan tersendiri bagi kami untuk terus berinovasi. Lanjut yang keempat yaitu ancaman. Ancaman di sini apa kendala atau hal yang perlu kita hadapi selama produk ini berdiri, yakninya hal yang menjadi ancaman produk ini yaitu munculnya pesaing baru. Yang itu ada juga yaitu ancamannya yaitu produk ini tidak diterima atau kurang diminati konsumen. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini yaitu gencar memproduksikan produk melalui media sosial, media yang begitu produk akan lebih dikenal masyarakat. Yaitu kami dalam kelompok ini kami menggunakan yaitu IG, WhatsApp, dan Facebook dan lain sebagainya dikarenakan di situasi pandemi ini. Apabila ada pemesanan dalam bentuk jumlah banyak, kami akan memberikan bonus baik pengurangan segi harga asli maupun penambahan produk. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 yang kita bahas yaitu deskripsi usaha. Deskripsi usaha yaitu yang bagian pertama yaitu bidang usaha. Bidang usaha yang kita angkat di sini yaitu berupa minuman. Minuman yang di sini yaitu SOEC D-Series. Di sini SOEC D-Series ini dapat berbagai jenis varian rasanya. Yang kita jelaskan yaitu di jenis produk. Jenis produk yang kita gunakan berbentuk minuman berupa SOEC D-Series. Di sini menggunakan D-Series berbagai rasa yaitu baik dari jambu, nutrisi, Milo, dan lain sebagainya yang akan dijelaskan di bab 3. Kegunaan, keunggulan, dan keunikan dan inovasi produk. Dari keunikan di sini yaitu kita menyediakan berbagai varian rasa, topik yang dapat diminati berbagai kalangan usia. Dan tidak lupa pula yang di sini minumannya selain enak dan segar juga ramah di kantong dan cocok melepas dahaga. Yakninya lokasi usaha yaitu di salah satu rumah anggota dan bisa kami menjualnya di rumah berbagai anggota, yaitu anggota kami kan ada 3, jadi kami menjual di tempat kita masing-masing karena dikendalakan pandemi. Yaitu waktu penjualan dalam produk ini setiap hari karena minuman yang produksi tidak dapat bertahan selama berhari-hari karena sifatnya sekali konsumsi. Dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak usaha terhadap lingkungan ini kita lihat dari ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Yang pertama itu membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan nilai guna berbagai macam jenis bubuk powder. Bubuk powder ini yaitu ada jenis varian rasa atau D-Series yang kami sebut dalam sebuah produk kami ini.
yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Terbagi atas dua juga, yaitu adapun resiko dari usaha SOIC D-Series ini, yaitu produk ini hanya dapat bertahan lebih kurang 1 minggu kalau tidak didinginkan. Keterbatasan waktu dan karyawan, ketidakmampuan dalam pengelolaan dalam jumlah yang cukup besar. Dengan adanya SOIC D-Series akan meningkatkan keinginan produsen lainnya untuk membuat produk yang sama. Yang kedua yaitu pengelolaan dan risiko yang di atas, yaitu mempelajari lagi bagaimana produk akan tahan lama. Yang kedua yaitu menambah karyawan. Yang ketiga yaitu membuat inovasi dan jenis topping lainnya. Sekian dari bab 2 yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada rekan saya, yaitu Elsa. Maaf sebelumnya, mungkin saya off cam di sini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rani Mairesta, yaitu tentang rencana pemasaran pada bab 3. Kepada Rani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, di mana pada bab 3 ini kita akan membahas tentang rencana pemasaran. Pada rencana pemasaran ini, kita akan membahas tentang yang pertama adalah target konsumen, kedua situasi persaingan, dan yang ketiga adalah jumlah dan harga produk. Maksud dari target konsumen di sini adalah konsumen yang kita targetkan untuk penjualan dari SOIC ini. Adapun target konsumen yang kami targetkan adalah yang pertama, semua jenis kelamin tanpa membeda-bedakannya. Jadi, baik itu wanita ataupun pria bisa menikmati produk yang kami tawarkan ini. Selanjutnya adalah semua kalangan umum yang mampu merasakan atau menikmati SOIC ini. Jadi, pada poin ini tidak hanya terpaut pada usia saja, misalkan anak-anak itu bisa juga menikmati SOIC ini jika mereka mampu memakan olahan dari es ini. Tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia jika mampu mengkonsumsinya bisa mengkonsumsi dari SOIC ini. Selanjutnya adalah situasi persaingan. Maksud dari situasi persaingan ini, pada produk kami itu resep yang ditampilkan itu juga ada di internet, sehingga masyarakat ataupun orang lain bisa melihat resep-resep tersebut di internet dan membuat produknya sendiri. Selanjutnya adalah pada pemberian topping. Kami hanya menyediakan 7 topping pada saat sekarang ini. Namun, pemberian topping ini dapat divariasikan bagi masyarakat atau orang-orang di luar sana yang jika ingin membuat sendiri SOIC ini. Selanjutnya adalah jumlah dan harga produk. Jumlah dan harga produk ini kami sajikan dalam bentuk tabel. Di sana ada tabel tentang jumlah produk dan juga tentang harga produk. Di mana jumlah produk ini kita jabarkan pada bagaimana penjualan dari produk tersebut pada per hari, per bulan, dan juga per tahunnya. Selanjutnya adalah harga produk. Pada harga produk ini kami juga menyajikannya dalam bentuk tabel, di mana kami menjabarkan ada 2 kemungkinan, yaitu adalah konsumen meminta SOIC ini dalam berbentuk dengan penambahan topping ataupun dengan tanpa topping. Hal itu akan mempengaruhi harga dari SOIC tersebut. Selanjutnya adalah bab 4. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang rencana produksi, di mana pada rencana produksi tersebut ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahan baku, kedua alat dan teknologi, selanjutnya proses produksi, dan yang keempat adalah kapasitas produksi. Pertama kita akan masuk kepada bahan baku. Bahan baku ini adalah bahan-bahan yang sangat kita butuhkan untuk memproduksi dari SOIC ini.
Adapun bahan-bahan baku yang kita perlukan adalah susu. Kami memiliki atau memakai merek dari susu Frisian Flag. Selanjutnya adalah susu kaleng, memakai merek Carnation. Selanjutnya adalah bubuk powder. Maksud bubuk powder di sini adalah hal ini yang akan menjadikan rasa dari SOIC kami. Ada Milo, Taro, Nutrisari, Just Juice, Kokorio, Coffee Mix, ataupun coklatos yang rasa matcha latte. Selanjutnya adalah gula. Selanjutnya itu es batu. Kita akan membuat SOIC pasti akan menggunakan es batu. Selanjutnya adalah topping. Topping ini dapat dipilih secara acak 1 atau 2. Hal itu juga akan mempengaruhi harganya. Selanjutnya adalah alat atau teknologi. Pada alat dan teknologi ini adalah alat-alat yang kita butuhkan dalam proses pembuatannya. Pertama, kita akan membutuhkan cup, kedua sedotan, ketiga sendok teh, keempat sendok nasi, yang kelima plastik, keenam wadah kecil seperti panci, selanjutnya botol kecil, dan ada label produk. Jadi kita membuat label produknya karena menjadi salah satu ciri khas dari produk yang kami tawarkan. Selanjutnya adalah proses produksi. Dalam proses produksi, hal yang pertama akan kita lakukan adalah memasukkan bubuk powder ke dalam cup 3-4 sendok teh. Selanjutnya memasukkan gula 1-2 sendok teh ke dalam cup yang sama. Selanjutnya, masukkan 1-2 susu yang sudah dilarutkan ke dalam cup yang telah berisikan bubuk powder dan gula. Kemudian bahan-bahan yang ada di dalam cup tersebut kita aduk sampai rata. Tahap selanjutnya, setelah rata semuanya, terus kita masukkan es batu 1-2 sendok nasi. Adapun es batu yang kita masukkan ini terlebih dahulu telah kita pecahkan atau kita parut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, setelah itu masukkan susu kaleng 1/4 botol kecil. Hal ini fungsinya juga akan menambah rasa lebih menjadi manis. Selanjutnya kita akan memasukkan susu Frisian Flag 1/4 sampai 1/2 botol kecil. Setelah itu kita akan memberikan topping sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya adalah bab 5. Pada bab 5 ini kita akan membahas tentang rencana manajemen. Di mana pada rencana manajemen ini ada yang dibahas adalah salah satunya bentuk usaha. Pada makalah atau proposal kami ini, bentuk usaha kami merupakan home industry berskala kecil yang menjual produk secara face to face dan juga melalui model media sosial. Bagaimana kami bisa melakukannya seperti itu? Maksudnya dari kata menjual secara face to face dan sosial media adalah kami menyediakan jasa penjualan secara offline dan juga online. Maksudnya kami menjual SOIC ini pada suatu tempat dan kita menjualnya secara langsung kepada konsumen. Hal itu kita masukkan dengan offline, penjualan secara offline. Nah, masuk dari penjualan secara online adalah kita menyebarluaskan produk-produk kita ini melalui media-media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Sehingga konsumen bisa meminta kita untuk atau memesan produk kita melalui kolom chat dan lainnya. Dan juga kami menawarkan jasa delivery, di mana kami mencantumkan syarat dari jasa delivery kami adalah beli 2 cup, kita akan mendapatkan gratis ongkir. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari usaha kami dalam memasarkan produk kami. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Karena kami bertiga, jadi struktur organisasi kami yang diketuai oleh Nur Hayati, kemudian manajemen keuangan oleh Rani Mereska, selanjutnya manajer produksi oleh Elsa Puji Kurnia. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Rani Mairesta. Selanjutnya bab 6 akan saya bacakan sendiri.
dan saya akan jelaskan sendiri, yaitu bab 6, yaitu rencana keuangan. Ada beberapa poin di rencana keuangan ini, yaitu yang pertama, rencana keuangan ini ada poin A, yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Kebutuhan investasi dan modal kerja ini, yaitu pengertiannya, yaitu bisa dijelaskan oleh rekan saya yang pertama tadi, yaitu minuman SOIC Desserts ini merupakan usaha tambahan untuk pengembangan aneka cemilan minuman yang memerlukan investasi dana. Dan ada yang pertama, yaitu kebutuhan alat produksi. Kebutuhan alat produksi, kebutuhan investasi dana itu ada beberapa yang sudah dipaparkan, yaitu ada alat-alatnya yang telah kami paparkan di makalah, bisa dilihat kurang lebih 6 alat untuk kebutuhan alat untuk produksi. Ini masih di poin A, yaitu kebutuhan investasi dan modal kerjanya, dan sudah kami paparkan jumlah serta harga per unit serta total biayanya. Yaitu lanjut ke bahan baku produksi. Bahan baku ini ada juga kurang lebih 6 buah, yaitu yang termasuk ke bahan baku, dan juga yang ketiga biaya operasional. Biaya operasional ini sudah kami paparkan juga beberapa jenis dari biaya operasional, di mana pada poin-poin biaya operasional itu ada komunikasi dan informasi promosi. Yang ke B, yaitu prediksi arus kas. Prediksi arus kas ini yaitu di mana prediksi arus kas itu yaitu kebutuhan modal awal untuk memulai usaha SOIC Desserts ini. Di mana poin-poin pada prediksi arus kas itu yaitu biaya inventaris, ditambah dengan biaya bahan baku, dan ditambah biaya operasional. Dan biaya-biaya itu sudah kami paparkan sesuai produk SOIC Desserts kami. Selanjutnya, yaitu rencana laba dan rugi. Pada ini sudah kami paparkan juga di makalah kami rencana laba dan rugi tersebut. Yaitu di situ ada pendapatan dan totalnya, karena kami memaparkan atau menjualkan 7 jenis. Di situ kami paparkan total dari penjualannya untuk jenis-jenis macam tersebut. Dan total pendapatan per hari itu 180.000. Dan total pendapatan per bulan hampir mencapai 5.400.000. Selanjutnya, yaitu ada benefit atau cost ratio break even point analysis. Di situ kami jelaskan, yaitu ada penjualan. Di sini kan kami berpatokan pada 12 saset, dan di situ kami menggunakannya, yang pertama itu kan kami juga menggunakan 2 jenis bahan bungkusannya, yaitu ada menggunakan plastik dan cup. Di sini kalau penjualannya 12 saset menggunakan plastik itu dengan harga jual satu plastik itu 3.000, dalam waktu 2 hari bisa habis 12 plastik. Dan jadi totalnya itu adalah 82.000. Untuk penjualan cup, yaitu kalau misalnya penjual atau pembeli atau konsumen yang menginginkan SOIC Desserts ini dibungkus melalui cup, itu bisa harga 1 cup 5.000 dan terjual 2 hari 18 cup. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi harga totalnya itu ada 180.000. Jadi total penjualan untuk satu jenis yaitu 262.000 untuk cup maupun plastik. Dan jenis itu ada total penjualannya 7 jenis, yaitu 1.834.000, di mana kami mendapatkan jumlah 1.834.000 ini dari satu jenis 262 itu kami dikalikan dengan 7 jenis bahan yang kami gunakan untuk SOIC Desserts ini. Untuk biaya variabel, yaitu biaya bahan baku dan bahan pendukung, totalnya itu 136.000, dan total biaya variabelnya itu 136.000, di mana biaya tetapnya itu 136.000. Dari bahan baku dan bahan pendukung ini itu di luar dari bahan utama, di mana bahan baku ini seperti es dan gula serta susu yang telah kami paparkan di makalah pada bab 6 pada pendahuluan bab 6 tadi. Dan untuk pendapatan, di mana pendapatan ini kami dapatkan dari harga penjualan kami dikurang dengan modal. Jadi dapatlah 1.761.000.
Jadi itu penjelasan dari benefit atau cost ratio pada bab 6. Selanjutnya bab 7 yaitu kesimpulan atau penutup dari proposal kami ini. Di mana untuk kami simpulkan untuk proposal kami ini, yaitu kita ketahui bahwa SOIC dessert ini merupakan suatu makanan ringan, di mana ini adalah bentuk minuman yang alhamdulillah memiliki keuntungan karena modalnya juga tidak terlalu banyak dan cukup mencukupi untuk penjualan bagi mahasiswa. Jadi untuk menjual produk es ini dengan berbagai jenis topping dan varian rasa. Jadi sesuai dengan selera konsumen bagi pembeli yang menginginkan topping yang berbeda dari penjualan sebelumnya, jadi bisa dia minta. Jadi selain terjangkau harga produknya, dan insya Allah makanan ini termasuk makanan yang sehat bagi masyarakat. Jadi mungkin itu kesimpulan atau penutup dari proposal kami. Itulah presentasi dari kelompok saya. Salah dan janggal kami ucapkan mohon maaf, dan mungkin ada beberapa kekurangan dari proposal kami. Jadi kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.